Men have been steadily dropping out of the workforce, especially men aged 25 to 54, who are often considered to be in their prime working years. As of August 2024, 13.7% of prime-age men were not working, compared to just 7.2% in 1954. The long-term decline in labor force participation by so-called prime-age men is a tremendous worry for our society. Gen Z di Amerika tuh terus-terusan keluar dari pekerjaannya lur. Bukan hanya Gen Z, dari semua kalangan pria saat ini di Amerika pada memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalau kita lihat datanya di CNBC pada Agustus 2024, 13,7% Gen Z tidak bekerja loh lur. Angka ini naiknya tuh sangat drastis banget. Kalau dibandingkan sama tahun 1954 yang hanya 7,2%, tentunya penurunan pekerja di Amerika tuh ngebuat perekonomian di sana nggak stabil lur tentunya. Bahkan politiknya pun akan ikutan tidak stabil karena para pria di Amerika memutuskan untuk menganggur. Tapi yang anehnya lur, penurunan ini tuh bukan disebabkan oleh fenomena COVID-19 kemarin. Jadi apa alasan para pria di Amerika terutama Gen Z mogok kerja dan memilih jadi pengangguran? Oke, mari kita bahas di Menjelajah Semesta. Sebenarnya banyak banget faktor dan alasannya lur, kenapa para Gen Z dan pria di Amerika tuh mogok kerja. Yang pertama adalah masalah pendidikan lur. Yang mana karena kurangnya pendidikan ngebuat Gen Z terutama pria di Amerika tuh jadi kurang skill atau kemampuan. Yang mana ini tuh ngebuat mereka minder. Dan tentunya akan berdampak pada faktor selanjutnya. Nah, faktor yang keduanya adalah karena faktor mental mereka. Gen Z di Amerika terutama pria di sana tuh mentalnya tuh sangat kacau lur. Kenapa sangat kacau? Ya alasan mental mereka kacau tuh adalah mereka tuh mendapatkan gajinya tuh yang enggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka lur. Kita bisa lihat data di CNBC pada tahun 1973 gaji mereka tuh adalah $57,600 lur. Tapi pada tahun 2023 gaji mereka jadi turun drastis banget yaitu $45.000. Ini turunnya kan jauh banget ya lur. Belum lagi ditambah inflasi loh. Makin gak cukup tuh duit mereka. Nah, faktor ketiganya adalah pendidikan lagi lur, yang mana tahun 2023 aja yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kayak S1 tuh turun banget, turun drastis jauh. Kita lihat aja datanya di CNBC lur, di tahun 2011 tuh masih 47%, tapi di tahun 2022 udah turun jadi 44%. Jadi Gen Z tuh udah pada nggak minat atau mungkin karena keterbatasan biaya dan lain-lainnya lah. Yang pasti karena inilah skill atau kemampuan mereka tuh jadi nggak keasah gitu loh. Apalagi teknologi sekarang tuh makin berkembang pesat banget ya kan. Jadi ya kalau kata Carol Graham, yaitu rekan senior di lembaga perbankan studi ekonomi, kata dia tuh orang-orang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tuh lebih banyak yang stay bekerja daripada orang yang hanya lulusan SMA dan sederajat. Nah, faktor lainnya adalah kita bisa lihat perkembangan mobil listrik di Cina. Jadi ini tuh berdampak juga lur terhadap keluarnya para Gen Z dan para pria di Amerika dari pekerjaannya. Jadi orang-orang yang kerja di bengkel dan lain-lainnya tuh mulai sedikit demi sedikit tergerus sama perkembangan mobil listrik ini. Jadi ya karena orang-orang lebih memilih mobil listrik daripada mobil yang bahan bakarnya tuh bensin, jadinya orang-orang yang bekerja di bengkel tuh mendapatkan upah yang sedikit karena turunnya konsumen. Nah, karena upah sedikit tersebut ngebuat para Gen Z terutama pria memutuskan untuk berhenti bekerja karena gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kata Jeff Strauchel, yaitu seorang profesor riset dan direktur pusat Universitas Georgetown, kata dia tuh sekarang ini banyak pria yang sudah tua memutuskan untuk pensiun lur.
Nah, SDM pengganti kayak Gen Z yang mau melakukan pekerjaan seperti infrastruktur tuh hanya sedikit yang bersedia menggantikannya lur. Alhasil kalau lebih spesifik di bidang infrastruktur jadinya kekurangan pekerja atau SDM lah. Bahkan di tahun 2024 aja kekurangan pekerjanya tuh udah melampaui 500 juta orang lur. Jadi makin banyak banget yang nggak minat di bidang infrastruktur. Ya kalau lebih tepatnya si Gen Z ini tuh milih-milih lur kalau soal pekerjaan gitulah kata dia di Amerika tuh. Dampak dan solusi bagi masalah ini di Amerika Serikat. Yang pertama dampaknya adalah ya kalau masalah ini terus-terusan berlanjut ya kan, ini tuh akan mempengaruhi perekonomian di Amerika lur. Bahkan politiknya juga akan ikut berpengaruh gitu, akan ikut terpengaruhi. Nah kalau masalahnya pasti ada akarnya ya kan, yang menimbulkan masalah. Nah akarnya tuh bisa kita lihat datanya tuh di CNBC lur. Nah kalau dibandingkan dengan negara OECD lainnya yang rata-rata menghabiskan sekitar 0,10% dari PDB mereka untuk melatih pekerja mereka, Amerika Serikat tuh hanya menghabiskan 0,3% dari PDB mereka untuk pelatihan kerja lur. Nah, ini kan jauh banget ya kan. Nah para Gen Z dan para pria di Amerika lainnya tuh mengatakan bahwa selama mereka bekerja tuh mereka enggak merasakan pertumbuhan bagi diri mereka. Mereka merasakan selama bekerja beberapa tahun mereka tuh hanya mendapatkan hasil dan pengalaman yang sama atau itu-itu aja, yang membuat mereka jenuh dan berpikir mau sampai kapan kita begini terus. Nah solusinya kalau kata Carol Graham, yaitu rekan senior di lembaga perbankan studi ekonomi, kata dia tuh solusinya adalah merubah manfaatnya, jadi merubah sistem di dalam pekerjaannya kayak gaji dan pekerjaan yang diberikan gitulah dan lain-lainnya. Dengan hal-hal tersebut ya mungkin bisa mendapatkan hasil yang memuaskan lur. Tapi kata dia juga ini tuh belum tentu menghasilkan hasil yang bagus. Oke lur, itu dia mengapa di Amerika Serikat Gen Z dan para pria lainnya tuh memutuskan untuk mogok kerja atau berhenti bekerja atau lebih memilih menganggur. Nah coba kalian berikan solusi lur di kolom komentar di bawah. Oke sampai jumpa di video selanjutnya lur. Sampai jumpa.